Dengar, ini masih belum terlambat. Katakan saja padaku siapa memintamu melakukan ini. Mungkin saja aku bisa membantumu untuk keluar dari masalah ini. Kau dengarkan aku. Kau tidak akan hidup. Aku hanya memberimu waktu. Seharusnya kau mengurus dirimu sendiri. Hei, ambil ini. Awasi dia. Aku akan segera kembali. Jaga dia. Hei. Dia tidak akan memberitahuku dengan mudah. Aku harus menemukan cara lain. Tapi siapa orang ini? Kenapa orang ini membuatku dalam masalah? Daljit, aku tidak tahu bagaimana cara menghiburmu. Tapi sekarang aku sudah mulai takut. Tapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Apa kau ingat apa yang laki-laki itu katakan? Abi mungkin sudah melarikan diri dari pencuri itu. Dia mungkin sekarang sudah jauh. Kita harus berharap kalau dia memang akan selamat. Ya Tuhan, aku harap ini benar. Tolong lindungi anak-anakku. Tolong lindungi mereka. Daljit, kami harus pulang. Tolong beritahu kami kalau ada perkembangan. Sarla, ayo kita pulang. Ini sudah malam. Mereka akan mengabari kita kalau ada perkembangan. Sebaiknya kita pulang. Ayo, kita pulang. Kenapa, Bi? Kau bisa menikmati malam terakhirmu sebagai orang yang bebas. Tetapi kalau Abi kakakku tidak kembali sampai besok pagi, aku pastikan kau akan dipenjara. Pria itu ingin menjadi raja di kota ini, tapi dia tidak bisa melakukan apapun lebih dari seekor anjing. Alia sudah membuat aku gila. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku akan berada dalam masalah walaupun aku membunuh Abi atau tidak. Bagaimana kalau seseorang membunuh Abi karena marah? Ya, kalau itu terjadi, Abi akan mati. Tapi aku tidak akan disalahkan. Hah, kenapa aku tidak memikirkan rencana ini lebih awal? Aku akan berada dalam masalah kalau sampai hal itu terjadi. Ya, itu yang akan kulakukan. Aku akan melakukannya. Bibi, Pragya, siapa dia? Pragya, Pragya, Pragya. Siapa dia? Pragya, Kenapa dia? Dia tiba-tiba ada di sini. Lihat aku. Pragya, Pragya, Ya kau ampun. terluka, nak. Apa yang terjadi padamu, nak? Jangan khawatir. Ibu di sini. Ibu di sini, sayang. Kau terluka, nak. Kau tidak akan apa-apa. Tenang, sayang. Tolong panggilkan ambulans. Cepat iya. panggilkan ambulans. Tolong panggil ambulans, cepat, cepat. Pragya, Pragya. Pragya, kau tidak akan apa-apa. Bangun, nak. Bangun. Cepat, Pragya. Ini ibumu, nak. Aku di sini Coba Bibi bersamamu. lihat baik-baik. Dia itu bukan Pragya. Sudahlah Sarla, kau harus yakin kalau Pragya sekarang akan baik-baik saja. Sebaiknya kau tenang Sarla. Tenanglah. Sarla. Bibi. Kau ini kenapa? Tolong kendalikan dirimu. Tenanglah, Ibu. Ada apa dengan Sarla? Dia kenapa? Ayolah Sarla, ayo bangun. Sudahlah, Kita Bi. pulang. Sudah.
Pragia pasti akan Itu bukan kembali. Pragia. Kau tenang saja, Sarla. Dia bukan Tenang Pragia, ya. Bi. Sudah, Sarla. Tenanglah, Tidak Bi. usah Dia bukan khawatir. Pragia. Dia bukan Pragia. Temen, jangan kehilangan harapan. Bagaimanapun juga kita akan keluar dari sini. Tenanglah, jangan khawatir. Ada aku di sini. Aku tidak khawatir tentang kita. Aku memikirkan nenek dan juga keluarga kita. Mereka sangat senang setelah bicara pada kita. Mereka bahkan tidak tahu kalau kita... Mereka akan berkecil hati saat kita tidak bisa sampai di rumah. Dan nenek, dia pasti akan sedih. Siapa yang bisa menenangkannya? Kau adalah satu-satunya yang bisa membuatnya bahagia dengan satu janji. Tapi sekarang, kau ada di sini karena aku. Aku tahu kalau aku membawa sial untukmu. Tapi aku tidak tahu kalau aku membuat banyak orang dalam masalah. Maukah kau berjanji satu hal? Kalau kau punya kesempatan untuk pergi dari sini, maka tolong jangan khawatirkan aku. Kapanpun kau mempedulikan aku, kau pasti akan mendapatkan masalah. Tidak peduli apakah aku ini akan hidup atau mati, tapi banyak orang yang sudah berhubungan denganmu. Dan hidup nenek bergantung padamu. Seluruh keluargamu hidup bahagia bersama dengan dirimu. Tapi keluarga ini akan hancur karena ketidakhadiranmu. Semua orang akan sedih. Tidak peduli aku ini akan hidup atau mati. Ibu akan sedih selama beberapa hari. Tapi ibu mempunyai nenek, Bulbul, dan juga Purvi. Mereka akan menjaga ibuku. Semua akan kembali normal. Setelah beberapa saat, aku yakin mereka lebih membutuhkanmu daripada aku. Kau sudah selesai? Masih ingin mengatakan sesuatu? Apa kau sudah gila? Tidak mudah bisa menemukanmu. Tapi aku melakukannya. Aku akan pergi dari sini bersamamu dan akan menemukan sinar cahaya yang membuatku bisa menjaga janjiku. Tapi kau ingin aku menyelamatkan diriku sendiri. Kalau kau ingin aku menyelamatkan hidupku sendiri, aku tidak akan datang ke sini. Purap dan Bulbul juga mencarimu. Dan para polisi sekarang juga sedang mencarimu. Dan aku yakin sekali mereka pasti merasa kebingungan. Tapi kau sendiri malah... Setelah semua ini, setelah apa yang terjadi, kau tidak mau diselamatkan. Ada apa denganmu ini? Bagaimana kau berpikir kalau kau tidak ada, semuanya akan baik-baik saja? Kalau kau ingin meninggalkan semua orang dengan mudahnya, kenapa kau mengarang-arang hubungan ini? Kau tidak boleh melakukan semua itu. Kenapa kau menyayangi Banti dan Babli? Kau tahu, mereka selalu saja membicarakanmu setiap hari. Kenapa kau merawat nenek? Dia bahkan tidak bisa membayangkan sehari tanpamu. Dan kenapa kau mendapatkan hati semua orang? Apa kau tahu? Aku adalah selebriti. Aku punya jutaan penggemar. Tapi nenekku, dia tidak pernah menjadi penggemarku. Tapi dia menjadi penggemar besarmu. Dia menyayangimu seperti kau adalah selebriti favoritnya. Coba pikir, kalau kau tidak kembali, ibumu pasti akan menangis beberapa hari, lalu keadaan kembali normal. Tapi kalau aku kembali bersamamu, nenekku akan senang beberapa hari, tapi dia akan merindukanmu selamanya. Rasa rindu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia tidak akan bisa hidup. Apa kau masih ingin aku meninggalkanmu di sini dan melarikan diri begitu? Bagaimana aku menghadapi nenek nanti? Bagaimana aku bilang padanya kalau aku tidak bisa menyelamatkanmu? Kalau aku gagal merepati janjiku? Hei teman, tolong kau ingat baik-baik. Kalau kau bicara lagi, maka aku akan menamparmu dengan sangat keras. Sebelum penculik itu bisa menyentuhmu. Dan kali ini, aku tidak bicara main-main. Apa kau mengerti? Bagaimana perasaannya padaku? Apakah dia benar-benar peduli padaku? Atau hanya ingin menepati janjinya saja? Bulbul, ini tehnya. Minumlah. Apa yang kau pikirkan? Apalagi yang aku pikirkan selain Abi dan kakak. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan Abi dan kakak pada saat ini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaan ibuku. Aku harus menenangkan ibuku. Harusnya aku bersamanya. Tapi aku malah ada di sini.
Tapi bagus juga aku tidak bersamanya karena kalau aku bersamanya tidak akan menenangkannya. Burak, terima kasih banyak sudah menemaniku. Kalau kau tidak bersamaku, aku pasti tidak akan bisa melakukan ini. Boleh aku mengatakan sesuatu? Aku punya perasaan kalau bagaimanapun juga Alia terlibat dalam penculikan Abi dan Kak Pragya. Bulbul, aku tidak berpikiran begitu. Bulbul, dengar. Masalah yang berbeda kalau kau meragukan seseorang. Tapi kau tidak bisa menuduh orang seperti itu, Bulbul. Ini dua hal yang berbeda. Aku tidak mengatakan hal ini untukmu, tapi untukku. Kau tahu kan, Bulbul, kalau belakangan ini Alia sudah berubah. Tingkah lakunya juga sudah berubah. Tidak ada anggota keluarga yang akan meragukannya lagi, Bulbul. Faktanya bahkan mereka akan meragukanmu karena kau telah menuduhnya. Alia tidak mungkin melakukan ini kepada Abi, karena Abi itu kakaknya. Dia mungkin bisa melakukan ini lebih awal, tapi aku tidak percaya kalau dia melakukannya. Aku rasa dia tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Bulbul, tolong jangan terlalu dipikirkan. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja nanti, oke? Ini minumlah. Ayo minum. Bulbul. Hei, bangun semuanya. Kalian sudah cukup istirahat. Saatnya melakukan sesuatu. Ayo bantu dia bangun. Pragya, waktumu sudah habis. Waktunya klimaks. Kau pasti sangat lelah. Tidak apa-apa, aku akan menceritakan sebuah cerita untukmu. Kau ingin mendengar dan kau juga ingin sekali membaca cerita, bukan? Suatu hari di Mumbai, ada seorang bintang gagal. Sepertimu itu. Tapi suaranya merdu. Dia bernyanyi dengan bagus. Tapi dia adalah orang gila. Dia lebih terkenal dengan kesalahannya daripada lagu-lagunya. Kesalahan yang pertamanya adalah menikah dengan wanita yang tidak dia cintai. Kesalahan keduanya adalah dia terlalu mencampuri kisah cinta orang lain demi aula pernikahan. Kesalahan ketiganya membahayakan nyawanya di ujung tanduk demi istri. Walaupun dia tidak mencintai istrinya, dia tidak punya kepedulian terhadapnya. Kau orang yang cukup pintar untuk tahu siapa yang aku bicarakan. Katakan padaku, kau tahu siapa yang aku bicarakan? Hah? Kau mengerti kan? Kau adalah seorang penyanyi terkenal. Kenapa kau ikut campur dalam kehidupan orang lain? Kalau kau tidak mencampuri rencanaku, kau pasti akan hidup bahagia bersama dengan kekasihmu. Aku akan menikah dengan Bulbul dan aku akan hidup bahagia bersama dengannya. Kenapa kau ikut campur? Kalau kau tidak punya akal yang sehat, jangan bertingkah seolah-olah kau sangat pintar. Kau mungkin akan menyakiti dirimu sendiri. Hah? Kalian sebaiknya bawa pergi dia sekarang. Dia mungkin akan menyakiti dirinya sendiri. Kalau dia sampai terluka, lalu pekerjaan kalian ini, kira-kira siapa yang akan membayarnya? Hei, tenang. Kurang ajar. Mundur dan kembali. Ayo. Apa yang kau katakan? Kau tahu, aku sangat menyukai gayamu. Kau punya selera humor yang sangat bagus. Kalau kau tidak jadi bintang rock, kau pasti akan berteman baik denganku. Kalau kau tidak menjadi seorang penjahat, mungkin kehidupan manusia lebih hidup lagi. Tapi kelebihan uang dan kekuasaan sudah merusak pikiranmu. Cukup, hentikan omong kosong itu. Sekarang mari kita to the point. Sekarang ada yang bisa didapatkan tanpa usaha apapun juga. Jangan menatapku. Sekarang kau sedang menjalani hukuman. Aku harus membunuhnya kalau kau tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi aku tidak akan disalahkan karena itu. Pragya. Aku minta maaf, Pragya. Akan sangat menyakitkan bagimu kalau kau melihat apa yang akan aku lakukan. Ini sudah jelas sekali. Tidak akan ada istri yang bisa tahan melihat suaminya dibunuh di depannya. Bukankah itu sudah jelas, ha? Aku punya ide yang brilian sekali. Aku tidak pernah menyangka kalau aku sangat pintar. Aku akan melakukan sesuatu agar suamimu mati dan aku tidak akan disalahkan karena membunuhnya. Berikan aku senjata. Apakah kau tahu apa ini? Apakah kau tahu apa ini, Abi? Hah? Apa kau tahu apa ini? Senjata. Ini adalah senjata.
Ini digunakan untuk membunuh seseorang. Bisakah aku mengatakan sesuatu yang menarik? Orang yang menembakkan pistolnya akan ditangkap. Polisi akan menangkap seseorang yang sidik jarinya ada di pistol ini. Buka ikatan tali. Pragya, ini adalah hadiah yang aku berikan khusus untukmu. Peganglah. Tembakkan senjata. Aku bilang tembakkan senjatanya. Ibu tidak meminum obatnya ya? Dengar Janki, aku bisa bertahan karena obat-obatanku. Aku tidak apa-apa. Yang aku khawatirkan adalah Abi dan Pragya. Hidup mereka baru saja dimulai. Aku baru bisa tenang kalau mereka kembali ke rumah. Ibu, sudah jangan khawatir. Mereka pasti akan kembali. Mereka pasti tahu cara untuk melarikan diri. Dan sekarang pasti mereka sudah terlepas dari penculik itu. Semoga harapanmu menjadi kenyataan. Purvi, apa Sarla sudah tidur? Aku akan mengambilkan obat dan air untukmu, Bu. Nenek, matanya memang sudah tertutup, tapi aku tidak tahu dia tidur atau tidak. Aku khawatir saat dia bicara banyak seperti yang tadi. Tapi sekarang aku jauh lebih khawatir karena dia tidak bicara sepatah kata pun. Purvi, kenapa kau menangis? Tadi kau menenangkan aku, tapi malah kau yang sekarang menangis. Sudah, dengarkan aku. Saat masalah sedang ada di titik yang terendah dan kondisi semakin memburuk, itu artinya masalah itu akan segera selesai. Purvi, tidak ada yang berlangsung lama. Semua masalah pasti akan selesai. Jadi, jangan pernah kehilangan harapan. Kau jangan lemah. Semuanya akan baik-baik saja. Aku yakin. Minumlah. Aku tidak bercanda. Kau harus menembak. Dia akan menembak, dia yang akan mati. Dan kalian berdua akan disalahkan karena itu. Orang-orang akan bilang kalau istri dari bintang rock Abi sudah membunuh suaminya. Lalu mereka akan melakukannya. Apa gunanya membunuhmu? Lagi pula, kau akan mati kaget. Suamimu akan mengejekmu. Tembak dia. Apa kau sudah gila? Tidak ada tekanan di sini yang bisa membuatku melakukan itu. Bagaimana bisa aku menembak suamiku sendiri? Aku tidak bisa menembak suamiku sendiri, tidak. Suami? Apa yang kau bicarakan? Dia bahkan tidak mencintaimu, kan? Dia tidak mencintaimu. Raja, dengar. Aku yakin kau juga tidak cukup untuk mencintainya. Wanita lain berdoa pada Tuhan dan berharap agar suaminya diberi umur panjang. Tapi kau akan menjadi alasan kematian suamimu sendiri. Kau harus menembak dia. Apapun yang kau lakukan padaku, aku tidak akan mungkin menembak suamiku. Apa kau juga tidak akan membunuhnya? Apa kau juga tidak akan membunuhnya kalau aku membunuhmu? Ubah rencanamu atau aku mengubah rencanaku. Cuma itu yang bisa kau lakukan sekarang. Berhenti bicara omong kosong. Di satu sisi kau bilang pria dan wanita setara. Sekarang kau menyatakan kalau dia adalah wanita. Tembak dia. Tembak dia. Lepaskan dia. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan mungkin menembaknya. Aku bilang lepaskan dia. Tembak dia atau aku akan menembaknya. Ayo tembak dia atau aku akan menembaknya.
Aku akan hitung sampai 3. 1, 2. Kau tidak akan mendengarkanku. Aku tidak akan. Lepaskan. Lepaskan. Ayo. 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 Bunuh dia. Atau aku yang akan membunuhnya. Apalagi yang kau tunggu? Pegang tangannya dan paksa dia untuk menembak Abi. Apa kau bisa melakukannya? Tidak, Ayo, tidak. buat dia Tolong, menembaknya. aku mohon, Bunuh jangan. dia. Bunuh dia atau aku akan membunuhnya. Aku akan menghitung sampai 3 untuk terakhir kalinya. Aku akan menembaknya. Jangan salahkan aku nanti. Tidak, aku mohon, Tembak. jangan. Apa kau tidak mau kalau aku membunuhnya? 1. Bos, cepat tolong dia. Cepat tolong dia. Lihat, bos, tertembak. Ya Tuhan, kepalaku sakit. Apa yang tadi aku minum? Wanita-wanita itu mana? Iya, Alia kemana ya? Tanu, Alia, di mana kalian? Alia, kita sudah hancur. Alia, kita sudah hancur. Mitali, kenapa kau berteriak? Kami di sini, kenapa berteriak? Alia, Tanu, semuanya sudah hancur. Kita sudah hancur. Polisi datang ke sini untuk menangkap kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita akan ditangkap. Kita akan masuk penjara. Kita Apa kau hancur. bilang? Kita hancur semuanya. Kau ini bicara apa? Siapa yang datang? Katakan. Polisi, lihat itu. Mereka datang ke sini. Mereka akan menangkap kita. Itu, lihat kan? Lihat sendiri. Mereka sudah ada di bawah untuk menangkap kita. Kita sudah Mitali, hancur. dengar. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak ada. Berhenti berteriak begitu. Aku sudah lihat sendiri. Mereka ada di sini. Mereka akan menangkap kita. Aku lihat mereka di bawah. Aku dengar suara jeepnya. Aku dengar. Apa kau tidak bercanda? Aku tidak bercanda. Aku serius. Aku melihat mereka. Polisi ditemani Abi dan juga Pragi ada di sini. Iya, mereka akan menangkap kita. Abi dan Pragi sudah datang. Mereka sudah kembali ke rumah ini. Mereka akan mengatakan yang sebenarnya dan kita akan ditangkap. Mitali, sudah diam. Berhenti bicara omong kosong. Kau butuh tidur lebih, sekarang tidurlah. Dia tidak mengantuk. Dia itu hanya kebanyakan minum. Jangan minta aku untuk diam. Kau akan tahu kebenarannya saat mereka menangkap kita. Aku mohon padamu, tolong aku. Lakukan sesuatu untukku. Tolong katakan kalau aku tidak bersalah. Aku tidak mau masuk penjara. Kalian saja yang masuk. Aku tidak mau. Tolong aku. Jangan masukkan aku ke penjara. Jangan menyuruh aku untuk diam. Aku punya 2 anak. Suamiku juga sekarang sudah masuk penjara. Kalau aku masuk penjara juga bagaimana anak-anak? Apa kau akan merawat mereka? Kau akan membinanya? Kau akan mengajarinya? Ya Tuhan, Abi dan Pragya tidak bisa kembali. Kenapa tidak? Kau tidak tahu apapun. Kau hanya berteriak sepanjang waktu. Dengar ya, mereka tidak bisa kembali karena penculiknya sudah menangkap mereka lagi. Aku tidak percaya. Aku tahu kau itu seorang pembohong. Kau ingin membuat aku dalam masalah kan? Polisi akan menangkapku. Aku tidak mau. Aku akan hancur. Aku tahu. Sudah diam. Mereka tidak akan bisa kembali karena aku melihat sendiri mereka bersama Nel. Kau mengerti? Dan dengar, kalau kau tidak tahan minum, tolong jangan meminumnya lagi. Sekarang pergilah ke kamarmu. Berhenti berteriak. Apa yang kau bicarakan? Sudah ada yang dengar kita. Apa? Hah?